Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Saya bersilaturahim ke Tangerang, pesantren At-Taqwa Putri Tangerang yang berlokasi di Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya bersilaturahim ini ketemu dengan kawan saya. Masya Allah, Alhamdulillah, Kiai Alhaj Muhammad Khudori, alumni Gontor tahun 1991. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada ziarah, Masya Allah. Ziarah Farida. Alhamdulillah. Kunjungan yang sangat istimewa. Saya dikunjungi oleh teman satu kelas, ya, dari kelas 5 sampai kelas 6. Kita bilangnya kelas 5 ini kelas 5 ya Hanu B. Walau hakikatan B ya. Kemudian di kelas 6-nya cuman di pondok itu, dalam sejarah pondok cuman angkatan kita saja dengan menggunakan angka. Oh iya betul. Aywa, ketika 6, itu 10. kami kelas 6 10. Kelas paling tinggi. Alhamdulillah. Huwa bindap lakin soro Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya dunia. Kita ngobrol nih ya tentang siap, pesantren ini siap, masuk siap. komplek pondok berarti. Ya, oke. Siap. Oke. Berapa hektar nih Pak Kiai? Ya, sekarang pondok kita ini belum mencapai 1 hektar ya, cuman di atas areal tanah itu 2.100 meter, semuanya wakaf. Alhamdulillah sudah tanahnya tanah wakaf. Ya. 2100. 2.100 meter persegi ya. Di kota sih ya. Di kota ya. Iya, jadi Harga di kota itu agak sekarang padat itu ya. kita belinya itu yang wakaf ya, ketika itu masih sekitar 70.000. Itu 1 meternya sudah di angka minimal 3,5 juta. di sini nih. Ya di sini 3 meternya, 1 meternya ya. Wah, ini mulainya bagaimana nih Pak Kiai? Ya, jadi Mahal. awal mula pondok ini, jadi ibu saya itu dia adalah seorang guru ya, guru ngaji ya, yang merintis pendidikan masyarakat itu. Ada istilahnya dulu namanya nginep ngaji. Jadi anak-anak yang ada di kampus ini belajar baca Quran, belajar dasar-dasar agama di rumah Umi. Tetapi mereka itu kemudian sampai bermalam nginep ngaji. Oh, sampai nginep ya? Asal bermalam nginep ngaji. Ada istilahnya nginep ngaji. Itu awal mulanya. Kemudian lembaga pendidikan At-Taqwa yang konvensional itu berkeinginan untuk Yang sekolah ya. sekolah. Tadinya sekolah dulu berarti? Sekolah ya, sekolah itu dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Kemudian sekitar tahun 90 ada keinginan untuk membangun pondok. Lalu kemudian ketika dibikin pondok kan harus ada asramanya. Ya betul. Nah, asrama kalau di wilayah sana itu kan tidak mungkin karena tidak ada ustadznya. Oke. Hanya disepakatilah, dibuatlah di samping rumah orang tua saya dengan menjadikan umi saya sebagai pengasuh. Oh, di mana dulu pertama kali? Tempatnya di sini nih. Ini di sini? Iya, ini dulu tempat yang kita tempati ini adalah rumah orang tua saya. Ini rumah Umi, rumah Umi. tua. Kemudian ini yang sekarang ini adalah musola. Ini di sini musola. Ini tadinya musola nih. Oh. Nah, kemudian yang sekarang lapangan ini tadinya kamar. Kamar nyambung kemari dan sampai di sini. Ini bangunan lama. Ini Mas bangunan lama ini? Bangunan yang lama ini. Kemudian bangunan lama. Nah, santri kita yang pertama itu ada dari daerah selatan sebelah utara bandara. Mereka ini dekat banget sih ya dengan dekat. bandara Kita ya. sebelah selatan, di sana sebelah utara ada orang tua yang menitipkan ke Umi. Orang tuanya mau transmigrasi ke Kalimantan Oh, anaknya atau ke pengen. Sumatera, anaknya ditinggal di rumah. Mungkin yang dititip lah sama Umi saya. Dititip di sini untuk dididik dan diajarkan. Dia sekolah di depan, dimarahin terus sama gurunya, kan nggak bisa baca Quran. Akhirnya sama Umi lah dididik di sini. Itu awal mula cikal bakal pendidikan di pesantren ini. Kemudian datang ada beberapa orang dari Timur-Timur. Oh, Timur-Timur. Timur-Timur. Jadi dulu ada program ICMI, karena kita dekat Orsat Cengkareng Bandara.
kemudian ada kerjasama dengan institusi, dengan Dewan Dakwah gitu kan, kemudian menitipkan santrinya itu orang Timur Putri di sini. Kita tidak kenal bapaknya, kita tidak kenal keluarganya, tapi dia kemudian dididik di sini sampai selesai. Ketika itu pola pendidikan kita, mereka belajar di Sanawiyah dan di Aliyah sana, kemudian dididik di sini belajar Al-Quran sama ilmu-ilmu agama di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Itu seperti begitu. Kemudian pas tahun 96, Iya. saya tamat dari Madinah, ya kan? Iya. Saya sudah menetap di sini. Hanya kemudian kita beristihad untuk memulai pendidikan pondok dengan mengadopsi kurikulumnya dari Gontor. Ya, gitu. Itu dari tahun 96, kemudian tahun 97 kita jalani itu. Tetapi tetap mereka terdaftar di sana. Sekolahnya di sana ya? Di sana tetap. Sekolah yang Sanawiyah. Sanawiyah Aliyah. Kemudian paginya kita didik mereka di sini dengan pola pelajaran dari Gontor, terutama pelajaran bahasa Arab, mahfuzot, yang seperti begitulah kita kenalkan. Jadi secara resmi kapan ini berdirinya? Kemudian tahun 2008, ketika itu saya ada alumni Mantingan. Tadinya dia aktif di Kompolnas. Saya bilang, ente dididik di sekolah di Gontor sama ibu Anda untuk mengabdi di masyarakat. Gak usah sibuk di Kompolnas. Pulang kemari. Dia membantu saya. Dari tahun 2008 itulah kita memulai pelajaran KMI. Jadi kita kerjasama dengan Madrasah Sanawiyah. Kita cuma menerima Sanawiyah saja. Kita pakai mengistilahkannya adalah Madrasah Sanawiyah At-Taqwa program khusus. Terdaftar di Sanawiyah At-Taqwa, tapi pendidikannya KMI. Itu dari tahun 2008. Oh, jadi secara resmi KMI itu 2008. 2008 itu murid pertamanya ada 9 orang. Full KMI. Cuma kita ketika itu belum punya aliyah, cuman sampai kelas 3 saja. Sanawiyah ya. Sehingga sampai Sanawiyah mereka menyebar kemana-mana. Ada yang ke Gontor, ada yang ke Jepara, ada juga sekolah di sini. Baru kemudian kira-kira tahun 2022. 2022 ya. Setelah ada tanda-tanda akan sistem adalah ketika itu kita memberanikan diri untuk membuka kelas lanjutan. Aliyah, setingkat aliyah. Jadi ada 2022 kelas 4. ya, ada kelas 4 ya. 2022, 2023, kemudian 2023, 2024. Jadi nah sekarang 2024, 2025 sudah ada kelas 6. Oh, sudah ada ya. Ya, ini kelas 6 itu. Jadi mulai dari situlah kemudian kita full KMI-nya itu tahun 2022 ya, 2022, 2023, sekarang 2024. Jadi 2022, tahun ajaran 2022 kita memberanikan diri untuk membuka. Sesungguhnya permohonan dari wali santri itu sudah banyak. Sudah banyak ya. Bagaimana saya agak dilanjutkan ya. Cuman kita masih belum memberanikan diri gitu kan, sampai kemudian pada saatnya kita bismillah, tawakal Allah, kita buka kelas lanjutan setelah ada sinyal dari Pondok Modern Gontor dengan adanya program Adalah. Akhirnya sekarang kita sudah daftar Adalah. Ini asrama sih. Ya, sekarang ini yang ada di samping kita adalah asrama ya. Satu kamar berapa orang? Satu kamar itu bervariasi. Paling maksimal ada sekitar 13 orang, tapi ada yang 8, ada yang 6 gitu kan. Asrama ini bangunan lamanya. Kemudian dari sekitar tahun 2025, tadi kan kita mulai nerima santri gitu kan secara perlahan. Tahun 2015 atau 2025? 2005. 2005. Kita mulai melakukan pembebasan lahan di belakang. Tadinya kan di tahun 2008 saya bilang. 2008 ini
Ini kelasnya cuma di sini. yang di sini aja? Ini asrama. Lalu kemudian Oh. kita melakukan pembebasan di belakang sini. Ini kita bangun. Oh. Sehingga di dalam ini tahun 2008 itu kelasnya di depan, asramanya di belakang. Oh, udah Jadi, bisa. ya dipisah. Tapi masih dalam satu bangunan ini. Jadi anak-anak kita ini pada awal-awal tahun 2008 tadi kelasnya di depan, asramanya Di di samping. belakangnya ya. Jadi ada di depan. Jadi Oh. mereka itu masuk kelas tinggal pindah saja Pindah. dari kamar. Nah, itu gitu. Hmm. Nah, kemudian kita melakukan secara bertahap kita melakukan pembebasan lahan ini sampai kemudian alhamdulillah kita bisa membebaskan tanah kurang lebih sekitar 1.600 meter. Oh, Gitu, udah 1.600 meter. Nah, setelah 1.600 meter, alhamdulillah kita mulai pembangunannya tahun 2017. Jadi kita peletakan batu pertama tahun 2017. ini gedung apa ini? Ini musola. Musola ya. Ya, ini Oh, baru asrama. bangunan asrama sekarang di sini. Ya, jadi lantai 2-nya kelas, lantai 3-nya asrama, tempat tinggal mereka itu. Oh, lantai satunya Lantai 1 Kantor. kelas. Oh, kelas juga. Kantor. Kemudian ada kelas juga. Kemudian lantai 2 semuanya kelas, lantai 3 semuanya asrama. ada berapa lokal ini? Satu lantainya itu terdiri ada 5 lokal, berarti sekarang jumlahnya ada 15. Oh, 15 lokal ya. 15 lokal ya. Oh, 15 lokal. Ini terdiri tingkat berarti. Enggak. Sanawiyah Iya dari sana ya 6 kelas. 6 kelas berarti. 1 2 3 4 5 6. KMI. Oh, KMI. Berarti sistemnya sekarang KMI full. KMI 100%. Oh, Ya. KMI Gontor ya. KMI Gontor. Saya katakan seperti itu gimana betapa Gontor itu dulu Ya. tahun 1926 ya kan ketika dimulainya itu dengan begitu yakinnya bahwasanya alumni Gontor kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan oleh Kiai. Ya. Dan selama 100 tahun mereka memperjuangkan itu Ya. dengan kemampuan santrinya. Dan setelah 100 tahun berjalan dikasih hadiah muadalah. Ya. Maka saya sebagai santrinya berkewajiban itu untuk mengapresiasi perjuangan pimpinan pondok. Mereka saja dulu berani tanpa pengakuan pemerintah. Masa kita yang sudah diakui nggak berani? Iya, iya. Ya kan? iya, betul. Seharusnya kita Tinggal pertama model aja udah iya, ada lagi ya sudah sistemnya. ada ya sistem sudah ada udah tinggal make ya kan, makanya saya bilang sama guru-guru sini kita mulai dengan muadalah. Tapi kalau misalnya santri ketika kita coba cek ke mereka bagaimana muadalah, yang penting saya mondok nggak mikirin ijazah, Ya. yang penting saya punya ilmu, saya tidak mikirin ijazah. Santri-santri Kristen begitu. Alhamdulillah. Mulai dulu santri berapa orang berarti itu? Jadi yang waktu pertama yang tahun Iya. 2008 ya kita Mulai itu. 2008 ya. 2008 yang program khusus itu Program itu KMI ya. Madrasah Sanawiyah atau program khusus mulai jam 9 9 orang ya. 9 orang itu 9 orang karena kita didik secara intensif. Saya tingkatan sampai hafal mereka sampai sekarang itu apa kafa'ah ilmiahnya itu kita sampai hafal. Sampai sekarang mereka masih tetap berkomunikasi secara intensif dengan pondok. Dan ada di antara yang 9 orang itu masih ada yang melanjutkan S2 di Mesir, Oh. ada yang sedang ngambil S3 di Sunan Gunung Jati, YIN, begitu kan? Dan ada yang sudah ya melanjut rata-rata, ada di antara mereka yang sudah ikut juga kita pengajar di sini. Ya 9 orang itu alhamdulillah. 9 orang itu. Kemudian terus bervariasi. Sampai sekarang semua Sampai santri sekarang, berapa orang? Jumlah santri sekarang 130 orang. 130 ya. 130. Dari mana aja? Santri kita hampir dari wilayah sekitar, tapi ada juga yang dari Indramayu ada, kemudian ada juga yang dari Lampung, kemudian ada juga yang dari Pandeglang, Jakarta, ada. Tapi hampir mayoritas dari wilayah Sekitar sini sekitaran ya. Takwa, ya. Fasilitas apalagi ini kita? Sekarang ya sementara yang sekarang fasilitas yang kita Olahraga. punya ya pas olahraga ini. Oh ini ya? Ya kita Oh ini olahraga apa di sini? ya kita di sini sudah seluruh kegiatan Multifungsi ya? multifungsi. Kita menyebutkannya lapangan utama pondok. Suka di pelesetan juga
namanya apa? Lupa. Apa itu? Lapangan utama pengganti aula. Karena kita belum punya aula. Jadi kita mempelesetkannya di mana kegiatannya? Di Lupa. Lapangan utama pengganti aula. Di sini tempatnya. Itulah makanya Ustadz Hasan itu penting punya lapangan dulu ya. Iya, lapangan di sini. Karena di sinilah bagian Bisa tempat berbagai multifungsi, ya? macam multifungsi. Alhamdulillah. Ya. Iya, bisa buat kegiatan, bisa buat macam-macam. Jadi kita khutbatul Oh, di sini? anak-anak latihan, kegiatan, pramuka, semuanya di sini. Bahkan kita kalau ada kajian umum menggunakan tempat ini ya. Apa kegiatannya dari pagi sampai malam anak-anak itu? Kegiatan kita dari pagi sampai malam itu saya kira hampir mirip lah dengan kegiatan Pondok Modern Kotor. Ya. Cuman dengan porsi yang ya berkatakan mungkin nggak sampai 100% seperti pondok. Di bawah anak-anak itu dari sejak menjelang pagi ya, dari pagi itu jam 4 mereka sudah siap-siap untuk sholat berjamaah di musola, di musola kita. Oh, di sini ya? Musola ya. Kita menamakannya An-Nisa As-Salihat. An-Nisa As-Salihat. Ya, ini kata-kata An-Nisa As-Salihat itu bisa mengandung dua penggalan. Nah, penggalan yang pertama musola An-Nisa, bahwa ini tempat sholat perempuan. ya. Namanya As-Salihat. Karena kita berharap yang sholat di sini adalah anak-anak yang solehat. Ya. Atau kita pakai penggalan yang kedua, musola An-Nisa As-Salihat. Jadi tempat sholatnya para wanita-wanita saleh. Sifat? Ya, sifat. Ya. Jadi musola An-Nisa As-Salihat, wanita-wanita yang salehah. Karena kita di pondok ini ya salah satunya ya terinspirasinya tadi saya bilang dari ibu saya. Dia sebagai inspirator kita. Dia adalah seorang ibu, tetapi dia sebagai seorang pendidik. Karena ya qadarullah gitu kan, bapak saya sebagai seorang karyawan biasa, dia sebagai supir. Tetapi karena ibu saya sebagai dia guru ya. Ya alhamdulillah saya melihat bahwasanya keberadaan wanita solihah di rumah tangga itu menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa. Jadi hampir ya saya, abang saya dan adik saya itu lebih banyak diberikan warna oleh ibu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Jadi saya perhatikan dari beliau itu ada tercermin begitu kan karakter wanita soleha yang kita berharap itu kemudian bisa menjadi karakter dasar santri-santri kita. Sebagai kita ada gerakan namanya SMA. Apa itu? SMA itu Solihah Minal-An. Aywa. Jadi santri kita itu di samping panca jiwa, di samping moto, pondok modern, mereka itu ada doktrin tambahan. Yang pertama adalah SMA. Solihah Minal-An. Jadilah wanita solihah dari sekarang dan yakinlah bahwasanya kesuksesan Anda ada jalannya sendiri-sendiri. Gimana itu ada jalannya sendiri-sendiri? Artinya apa? Kalau misalnya bisa jadi Anda kemudian nanti menjadi guru, tapi guru yang solihah. Ketika Anda bisa jadi menjadi sebagai ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang solihah, yang nanti dari ibu solihah itulah akan melahirkan generasi-generasi terbaik yang dirindukan oleh bangsa. Jadi kita terinspirasi dari Umi Saleh itu tercermin dari 3. Yang pertama, wanita soleh adalah wanita yang ada namanya at-ta'atu wa tauqir. Dia wa tauqir. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghargai orang lain. Terutama adalah suaminya. Wanita saleh. Kemudian yang kedua adalah as-salatu wa tilawah. Salat di awal waktu dan rajin baca Quran. Itu perempuan soleha itu harus gitu. Ya. Jadi salat di awal waktu,
dan rajin membaca Al-Quran tilawah. Kemudian as-sakha'u wal apa, harus dermawan, mau berbagi. Berbagi yang dia punya Apa ilmu, saja ya? berbagi ilmu, punya waktu, berbagi waktu, punya tenaga, berbagi tenaga. Nggak boleh bakhil. Sebab kalau perempuan itu dia bakhil, itu akan jadi petaka di rumah tangga itu. Tidak, Karena bukan hanya dirinya ya, ya, buat anak-anaknya juga anak-anaknya sama. juga. Contoh dia ya. Gitu, ya. Jadi kita ingin gitu. Kemudian sering kita sampaikan kepada anak-anak itu, kalau bicara tentang kesuksesan itu, ada yang sering saya sampaikan itu ada 3 wanita sukses yang menyejarah sampai hari kiamat. Model lah ya. Model itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Asia, istrinya Firaun. Asia, Istrinya Oke, Firaun. Istri Firaun kan. Ini di masa Firaun itu ada 3 Sri Kandi ya. Musa itu diselamatkan, dijaga dan dipelihara kesuksesannya oleh 3 perempuan. Yang pertama ibunya Nabi Musa, ibunya. Yang kedua saudaranya Nabi Musa, saudara kandung. Ya. Kemudian yang ketiga Asia, istrinya Firaun. 3 Istri raja ya. istri raja. Ini 3 Suri. 3 orang dia menjadi model pertama itu yang saya tanamkan di anak-anak itu. Betapa perempuan yang soleha, dia mendampingi orang yang zalim tapi dia tetap menjadi wanita yang soleh itu, tidak goyah keyakinannya. Dan dari kesalehan dia itulah Musa selamat dan bisa berdakwah. Oh iya ya, kalau nggak ada dia, Ya Firaun, istrinya Firaun itu. udah itu. yang menghalangi dia Betul. Ya. tidak dibunuh itu istrinya Istrinya Firaun. Perempuan itu. Jadi jangan jangan merasa minder Anda sebagai perempuan. Saya tunjukkan bahwa saya punya contoh dan teladan yang itu kita sampaikan begitu. Kemudian yang kedua adalah Maryam, ibunya Nabi Isa. alaihissalam. Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dia contoh wanita yang sangat luar biasa. Itu kan dia rela untuk hanya di mihrab saja. Dia tidak kemana-mana. Benar-benar tidak kemana-mana. Di mihrab kan dia nazar kan. Ibunya Nabi Isa itu kan mamanya, artinya ibunya Nabi Isa, Maryam, ibunya Maryam itu. Nazar, ini nazar tulaka ma fi batni muharraran. Saya nazar nanti kalau anak saya lahir, saya mau kemana-mana, mau disuruh di mihrab saja. Lalu kemudian diasuh sama Nabi Zakaria. Oke. Ketika Nabi Zakaria ketika dia di masjid begitu kan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria datang menjumpai Maryam, situ kok ada banyak rezeki gitu kan. Nabi Zakaria terperanjat. Anna laki hadza, dari mana Maryam? Kok banyak sekali. Langsung Maryam itu jawab, qalat huwa min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama anak-anak itu, kalian tidak ada apa-apanya dibanding Maryam. Maryam di mihrab. Apa yang istimewa itu dari Maryam? Maryam itu adalah dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Full taat pokoknya. Taat Allah Subhanahu di wa taala. mihrab saja nggak kemana-mana. Bahkan sampai kan datang malaikat itu kan ingin memberikan dia anak. Ya kan? Ini ana rasulur rabbik. Li ahaba laki gulaman zakiya. Tapi kata Maryam, qalat ana yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin saya harus punya anak, saya disentuh laki-laki saja tidak. Tapi dia harus mengandung. Kalau kadzalik memang begitu. Tapi kalau biku alayya hayyin. Tapi Allah berjanji bahwa saya akan jadikan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Maryam menerima itu. Oh, jadi ketaatan seorang wanita. Ya, nah ketaatan itu yang full. Kemudian ternyata taat itu mendatangkan rezeki. Sampai Nabi Zakaria kepincut. Nabi Zakaria kan nggak punya anak. Nabi Zakaria kan nggak punya anak. Nabi kepincut melihat fenomena Maryam ini. Apa yang terjadi gitu ya? Iya, Maryam kok makanya di sini disebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah.
Kalau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Disitulah kemudian melihat Maryam itu, Nabi Zakariya ingin sekali pengen punya anak. Mungkin ya, siapa yang punya seperti Maryam inilah. Dia dikasih Masya Allah rezekinya melimpah. Nah itu wanita solihah yang diabadikan Al-Quran sepanjang. Kemudian yang ketiga adalah ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ibunya Nabi Ismail, Hajar itu dari Nabi Ibrahim dibawa ke Mekah, ditinggal, tetapi kemudian dia yakin, ya kan? Dia yakin, kemudian taat. Tinggal di padang pasir, saya nggak bisa bayangkan. Tandus begitu kan? Nah, dia bilang, lalu luar biasa seperti itu. Begitu. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah para istri Rasulullah SAW, terutama Khadijah, radhiyallahu anha yang mendampingi Nabi, dan dia tidak mendapati Islam kecuali tantangan, kecuali penyiksaan, gitu kan. Dia tidak melihat Islam sukses, tetapi bahwasanya kita yang hidup sekarang, yang merasakan kejayaan, yang merasakan, tidak akan pernah lupa jasanya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kalau jadi ketika kita berjuang, belum tentu kita bisa merasakan kesuksesan pendamping hidup, yang sangat luar biasa. Ya. Nah, itulah yang kita harapkan dari santri kita itu menjadi wanita-wanita 4 model utama lah ya. Utama itu pertama pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah SAW, dan ulul azmi ini didampingi oleh wanita-wanita tangguh. Iya. Luar biasa. Karena kita punya doktrin SMA tadi, solehah munzulan. Munzulan. Jadi wanita solehah dari sekarang itu. Di pondok ini memproses anak-anak itu dengan 3 fase. Ada at-tarbiyah, wat tauhid, wat ta'wid, wat tau'iyah. Jadi berangkat dari proses pendidikan. Proses pendidikan itu ya kita didik anak-anak di situ. Kemudian yang kedua dari pendidikan itu proses pembiasaan. Jadi yang namanya kebaikan-kebaikan yang Anda dapati di pondok harus dibiasakan, menjadi kebiasaan. Jadi kalau sudah jadi kebiasaan itu menjadi ringan. Jadi sholat di awal waktu, awalnya kita didik untuk begitu. Kemudian kita berharap anak-anak itu sholat di awal waktu menjadi kebiasaan mereka. Zikir menjadi kebiasaan mereka. Baca buku menjadi kebiasaan mereka. Dan pada akhirnya nanti kita tanamkan kepada mereka sampai kepada tingkatan atau ya kesadaran. Jadi Anda melakukan itu semuanya kebaikan bukan karena disiplin pondok, bukan karena kepentingan pondok, tapi Anda yang membutuhkan. Sehingga Anda melakukan itu setelah tamat, sadar ini kebutuhan saya. Sholat di awal waktu kebutuhan Anda. Kebaikan menjadi kebutuhan Anda. Baca buku menjadi kebutuhan Anda. Jadi awalnya tarbiyah, kemudian at-ta'wid, kemudian at-tawiyah. Jadi kalau sudah kelas 6, sudah tidak lagi tarbiyah sama ta'wid, tapi sudah ada kesadaran sendiri. Jadi kita berharap kalau sudah kelas 6 itu harus sudah menjadi teladan bahwasanya kebaikan adalah kebutuhan kita. Kita yang butuh terhadap kebaikan itu. Ya, mereka melakukan itu secara natur. Jadi at-tarbiyah, wa ta'wid, wa tawiyah. Berangkat dari pendidikan, pembiasaan, dan kesadaran. Terakhir nih, oke. Ini visinya ke depan nih pengen seperti apa ini pesantren At-Taqwa ini? Ya, tentunya visi ke depan kita itu seperti yang tadi saya sampaikan, solehah minalaan menjadi doktrin utama kita. Kemudian ke depan kita ingin gitu kan, mengambil bagian terpenting bagi perjalanan hidup berbangsa dan bernegara sebagai umat, dan juga sebagai umat yang kita berharap gitu kan, pondok ini bisa melahirkan orang-orang yang terbaik yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masa depan orang yang ada di sekelilingnya. Kita harapkan seperti itu, dan tetap kita sampaikan ke mereka itu bahwasanya hidup ini adalah proses. Hidup ini adalah proses, dan saya sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan
kesuksesan dalam setiap segmen kehidupan. Sebagaimana Allah telah menetapkan kesuksesan dalam setiap segmen kehidupan, begitu juga kegagalan dalam setiap segmen kehidupan. Dan yakinlah bahwasanya selagi Anda tetap berusaha, Anda tidak akan pernah ketemu dengan kegagalan. Jadi al-fashal al-hakiki antakufu anil muhawalah. Anda akan gagal kalau Anda berhenti berusaha. Selagi Anda terus berusaha, suatu saat nanti Anda pasti akan ketemu dengan kesuksesan, apapun bentuk kesuksesan itu. Karena faktanya ada tukang pulung, tapi dia sukses. Betul. Orang Madura itu tukang pulung. Tapi yang dibeli tadinya cuma mengumpulkan sampah-sampah yang plastik, terbuang, tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Tapi kemudian sudah sukses sampah kapal. Kapal sampah dibeli, ya kan? Sampah pabrik Toyota. Wah, itu kan sukses. Ada sampai seperti gitu. Dia tapi sukses. Bahkan saya bilang ada seorang ibu, ibu yang sukses. Dia hanya ibu biasa, tapi dia bisa mengantarkan anaknya jadi profesor. Ya, betul. Berarti gini ibu rumah tangga. Tapi dia sebagai ibu yang Sukses. Nah, itu saya ada model ya, ada teman saya Bindo PT7. Luar biasa ya. Ustadz Subhan Abdul Acim. Ya, beliau itu ibunya dia dalam keadaan yatim ya. Setahu saya dia yatim, dididik di Gontor, jadi ibunya mendampingi dia kalau yatim, kemudian di Gontor sampai selesai. Kemudian dia melanjutkan belajar ke Madinah, kemudian ke Maroko, sampai kemudian lanjut doktor mungkin di Indonesia atau sampai saya tidak tahu, sampai kemudian dia bergelar profesor. Luar biasa. Ibunya sebagai ibu rumah tangga. Berkat ibu ya. Berkat ibu. Bukan sebagai pendidik, tapi dia sebagai ibu rumah tangga, tetapi sebagai ibu rumah tangga yang sukses. Saya bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kesuksesan dalam setiap segmen kehidupan itu. Kemudian saya sering sampaikan kepada anak-anak kita itu salah satunya ketika mereka sedang malas belajar. Yang memicu mereka adalah bahwasanya anak saya berhak untuk lahir dari rahim ibu yang cerdas. Karena mereka nanti akan jadi ibu, dan mereka harus ingat bahwa anak saya nanti berhak lahir dari rahim ibu yang salihah, ibu yang cerdas. Kita punya doktrin at-taqwa baik, at-taqwa baik, at-taqwa baik. At-taqwa baik, at-taqwa baik, at-taqwa baik. Oke, barakallah. Mudah-mudahan nih at-taqwa ini terus berkembang, Insyaallah, menjadi bagian dari proses pembinaan, melahirkan para generasi yang luar biasa. Berkah, bermanfaat buat masyarakat. Ila liqa fi waqtin akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.